Ya, salam, selamat malam buat kita semua. Hari ini saya ingin memberkati Bapak Ibu Saudara, tetapi berkat ini adalah khotbah dari Bapak Pendeta Ope Siregar. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ope Siregar kita mendengarkan, dan biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Menjerumuskan, setiap orang akan bisa menilai arti postingan kita. Soalnya setiap orang akan bisa menilai apa yang kita posting. Hanya kita berkata, pahit mina manguduang, itu saja Anda posting. Orang sudah, nama satu siang beda. Kan gitu. Udah ditanya lagi, apa yang terjadi dengan siang beda? Ditanya, gak tahu. Kenapa? Ya dibuat di postingannya begini. Berkembang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana ucapan kita, seperti itulah hati kita. Dalam Amsal 12. Dalam Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Kita baca bersama-sama 3-2 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan. Oh ya, perhatikan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang bicara tentang bagaimana seorang lancang adalah orang yang suka dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati dan melukai perasaan orang. Lalu orang berkata, lancang kali mulutmu. Siapa kau rupanya? Kan itu. Apa? Siapa yang kau asal? Siapa yang menjadikimu? Siapa andalamu? Apa dan apa maumu? Lancang kali kau bicara seperti itu. Perhatikan. Tadi ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman yang mengikat. Kata-kata itu menyakitkan sekali. Kata-kata yang menyakitkan itu yang mengganggu orang tidur. Gak bisa tidur. Istri berkata kepada suaminya, bang, tidurlah. Kenapa? Iya, gak bisa aku tidur. Cuma gak dikasih tahu. Kata-katamu tadi sore itu yang menyakitkan. Kalau dibilang bertengkar, palanya itu ku bilang sakit hati kau. Betul gak kau? Tapi ke gereja kau. Besok-besok pergi gereja lagi. Gak ada, Kak. Karena selalu terngiang kata-kata orang di telinganya dan berkata, memang kau bodoh kalinya kau. Memang kau suami yang tak bertanggung jawab. Memang kau istri yang tidak tahu berbuat apa-apa. Memang kau bukan koki yang jadi istriku. Gak bisa lagi tidur dia. Lalu si suaminya berkata sama istrinya, Dek, kenapa belum tidur? Gak bisa aku tidur. Lalu dengan wajah yang muram, iya tidurlah, sakit kau nanti deh. Tapi dalam hati istrinya, kau yang bikin aku sakit. Kan itu ya. Kata-kata itu menyakitkan. Coba anak Anda yang remaja itu bilang sama Anda berkata begini, mama bego, mama bodoh, mama gak tahu apa-apa. Kira-kira Anda senang melihat anak Anda seperti itu? Tidak. Anda akan bilang begini, tidak Tuhan, kenapa jadi kurang ajar anakku ini? Sakit hati kan? Tapi walaupun begitu masih diinginkan untuk kembali berperilaku baik. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, sampai ke sumsum, terganggu, stres 1 minggu. Maka ibu-ibu, kalau suami dalam kerja tidak ada masalah di tempat kerja, tetapi istri Anda stres, suami Anda stres, berarti yang bikin itu stres adalah kata-kata Anda. Kalau tidak ada masalah di tempat kerja, coba perhatikan. Bapak Ibu kan bisa tanya detail, kenapa?
Bang, terbuka Bang. Kalau kau sakit aku juga menderita Bang. Lalu saya bilang, kau yang semalam itu menyakitkan itu, kau permalukan aku di depan orang. Sakit kali, gak perlu kali aku di depan teman-temanku. Rendah kali perasaanku di situ kau buat aku. Itu yang membuat aku gak bisa tidur 1 minggu. Lalu istri bilang, bla, pura-pura nangis dia, pura-pura baik, tiba-tiba air mata buaya. 2 bulan kemudian diulangi lagi. Wah, sakit ya, luar biasa. Kalau orang hanya diajak main tinju, itu paling 1-2 minggu. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu, tidak ada lagi yang belum dianggap aman. Tapi kata-kata selama itu tidak minta maaf, kata-kata itu akan mengganggu seumur hidup. Saya ulangi, selama kata-kata itu belum dicabut dan belum diminta maaf, maka kata-kata itu akan mengganggu seumur hidup. Dan jangan sepele dengan kata-kata. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup dengan Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. Sudah Bapak Ibu? Kita baca bersama 3, 2, ya. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang, sekali lagi biar mantap dulu kita ngerti. 3, 2, ya. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tahu orang yang bocor mulut semua para wanita barangkali tahu. Bukan karena ada lubang dari sini. Jadi kalau kita diberitahu rahasia, rahasiaku dada, suatu nyebab tuh halak, oh tidak kosong hal. Yakinlah sama aku dah, bisa ku pegang rahasia. Ceritakan rahasianya, rahasia. Tetapi ini yang berjanji pegang rahasia ini, ketemu dengan temannya sambil jalan, karena dikasih makan bakso dia. Sementara yang kasih makan bakso ini kurang senang yang menceritakan rahasianya tadi. Itulah dah, apa masalahmu dengan si itu? Oh, bocor mulutnya lagi. Bahasa Bataknya orang berkata, itulah halak nama ngalap mana ruhon barita. Tuhan melarang orang-orang Kristen seperti itu. Tuhan melarang orang-orang percaya seperti itu. Jangan mengumpat. Jangan buka rahasia orang lain karena Anda juga punya rahasia. Jangan buka aib orang lain karena Anda juga punya aib. Kita juga punya aib. Bagaimana ketika seseorang aibnya dibuka dan dia merasakan sakit dan dipermalukan? Suatu saat kalau aib kita pun dibuka, seperti itulah perasaan kita yang sangat menyakitkan sekali. Maka saya sering berkata, jaga mulut, jaga hati, jaga sikap, jaga perilaku. Karena kenapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan siapa pengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang, langsung kita nilai. Bapak Ibu atau ibu-ibu sudah langsung bisa mengerti siapa kawanmu. Apakah ini seorang pengumpat? Apakah dia seorang yang melancang mulut? Apakah dia seorang yang suka membuka rahasia orang? Alkitab berkata, janganlah engkau bergaul dengan dia. Kenapa? Supaya dia belajar. Sebab kalau dia tidak dikasih pelajaran, dia tidak akan berubah. Dia akan terus seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus menjaga ucapan dan perkataan kita terhadap siapapun. Walaupun seseorang itu di bawah kelas atau di bawah level ekonomi kita, ekonominya, atau di bawah taraf hidup kita, kehidupannya, kita tetap
Mari jaga rahasia orang lain. Ada pernah seseorang cerita, si A cerita sama si A, ceritanya bla bla bla. Lalu terbuka. Ini cerita kepada orang lain, kepada kedua orang. Lalu sampai dan cerita ini ditanyakan kepadaku. Bagaimana begini. Saya bilang, loh, kok bisa rame? Yang cerita yang pertama siapa dengan siapa? Yang punya rahasia kepada temannya. Lalu bagaimana? Ini yang diceritakan kepada dia itu bercerita kepada beberapa orang. Walah, habis. Lalu saya panggil dia. Saya bilang, kamu gak bisa jaga mulut. Mohon maaf. Sudah mau apa? Kamu tidak bisa jaga mulut. Nangis dia. Aku gak tahan, Pak. Aku gak tahan. Bagaimana? Saya bilang, rasakan sampai kau mampus. Karena kau yang buka rahasia orang, yang sudah dikatakan rahasia, engkau bocorkan. Ibarat untuk TNI, orang yang buka rahasia itu pengkhianat, itu ditembak mati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kekristenan sebagai orang percaya juga, kita harus menjaga hal apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Apa yang wajar dan apa yang tidak wajar. Karena dengan demikianlah, kita akan makin matang dan makin dewasa untuk berpikir. Kita akan makin matang dan makin dewasa untuk bermasyarakat. Kita akan makin matang dan makin dewasa untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, yang akan akhirnya akan menentukan penilaian orang terhadap kita. Apakah kita orang baik ataukah orang jahat? Apakah kita orang yang pantas untuk menjadi sahabat atau akan menjadi musuh? Itu tergantung bagaimana perkataan-perkataan dan sikap-sikap kita setiap hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, tolonglah aku dengan Roh-Mu yang kudus, agar aku bisa menjaga hatiku, sehingga kata-kataku yang sering menyakiti perasaan orang, Tuhan, tidak selalu seperti itu. Aku ingin, Tuhan, untuk memberkati orang dengan kata-kata dan ucapanku, supaya semua orang di sekitarku diberkati, ya Tuhan. Terkadang preman lebih sopan berbicara ketimbang orang yang sering masuk gereja. Preman masih bisa berkata lebih baik, mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya aku udah salah. Tapi orang gereja cuek, dia pernah minta maaf. Wow, ini aneh, bin ajaib. Ini adalah salah satu masalah. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus meniru apa yang baik dan yang benar. Supaya apa? Supaya Tuhan jangan murka atas ucapan-ucapan kita, dan supaya Tuhan jangan merusak segala pekerjaan tangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, itulah khotbah dari Bapak Pendeta OP Siregar. Biarlah kita semua diberkati dan kita bisa menjaga mulut dan perkataan kita, sikap kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.